Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu lagi bersama dengan Ibu Putri. Bagaimana kabar anak-anak pada hari ini? Ibu doakan anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat, sehingga anak-anak dapat semangat untuk melakukan aktivitas pada hari ini, dan tentunya lebih semangat untuk mengikuti pelajaran Ibu pada hari ini. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran kita pada hari ini, mari bersama-sama kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Materi pembelajaran kita pada hari ini yaitu Kelas 6, tema 9, subtema 2, pembelajaran 3. Ayo berdiskusi pada halaman 97. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan salah satu akibat dari modernisasi. Perubahan yang terjadi karena modernisasi tampak dari benda-benda berteknologi yang kamu gunakan sehari-hari di rumah. Diskusikanlah bersama dengan teman sebangkumu mengenai alat atau benda apa saja yang merupakan hasil perkembangan teknologi. Misalnya kamu menggunakan buku dan pensil untuk menulis dan mencatat. Pada zaman dahulu orang menggunakan sebuah papan kecil dan menuliskannya dengan menggunakan kapur atau arang. Namun saat ini kamu juga melihat orang menggunakan alat elektronik untuk mencatat. Tidak lagi menggunakan buku dan pena seperti biasanya. Bersama dengan teman sebangkumu, tentukanlah kurang lebih 5 benda yang ada di sekitarmu. Cari tahu bagaimana alat tersebut telah berkembang hingga saat ini dengan cara membandingkannya dengan alat yang memiliki kegunaan yang sama yang digunakan pada masa lalu. Teknologi sederhana di masa lalu contohnya surat, telegram, pisau, gunting cukur atau alat cukur, alat cuci manual, dan sepeda. Teknologi modern misalnya email atau surat elektronik, telepon, alat cukur elektrik, mesin cuci, dan sepeda motor. Apakah yang dapat kamu simpulkan dari hasil diskusimu tersebut? Perubahan teknologi terjadi salah satunya disebabkan oleh kebutuhan manusia yang semakin beragam dan cepat. Modernisasi dan budaya masyarakat. Salah satu ciri masyarakat modern adalah sikapnya yang lebih terbuka terhadap sesuatu yang baru. Keterbukaan ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menguji hal baru tersebut. Jika hal baru tersebut sesuai dengan norma yang ada, maka hal baru tersebut dapat dengan mudah diterima. Tetapi jika ada norma masyarakat yang tidak sesuai dengan hal baru tersebut, masyarakat akan menolaknya atau bisa menyesuaikannya. Sikap mental dan budaya suatu masyarakat sangat menentukan diterima atau ditolaknya suatu perubahan sebagai bagian dari modernisasi. Sikap mental yang dapat menjadi pendorong modernisasi antara lain adalah rajin, tepat waktu, berani mengambil resiko, disiplin, bersaing, adil, jujur, toleran, dan peduli lingkungan. Modernisasi mempengaruhi masyarakat untuk mempertahankan kebiasaan lamanya secara tradisi, menggantikannya, atau menyesuaikannya. Modernisasi akan mempengaruhi masyarakat yang akan mempertahankan budaya-budaya yang telah diturunkan dari nenek moyangnya. Berkembangnya ilmu pengetahuan dapat digunakan untuk menggali budaya-budaya untuk dipertahankan dan diperkaya melalui inovasi. Budaya masyarakat dapat dipertahankan menjadi budaya masa kini dengan bantuan teknologi. Misalnya melalui penyebaran informasi ke seluruh dunia dan melalui pameran-pameran budaya. Budaya daerah pun dapat dimodifikasi menjadi sesuatu yang lebih masa kini tanpa meninggalkan makna dan arti nilai-nilai dari budaya tersebut. Misalnya seperti yang dilakukan pada Jember Fashion Carnaval
yang melibatkan anak-anak muda untuk mengembangkan budaya daerahnya dalam acara lokal yang bertaraf internasional. GFC digagas oleh salah satu putra asli daerah Dinan Faris. Ia telah berhasil membuat mata masyarakat nasional maupun internasional untuk mengarah ke Kabupaten Jember. Sebelumnya Kabupaten Jember hanya dikenal sebagai daerah penghasil tembakau. Kehidupan agraris masyarakatnya ternyata tidak menghalangi kreativitas warganya untuk mengembangkan daerahnya sebagai salah satu kota wisata fashion di Indonesia. Dinan bercita-cita menjadikan Jember sebagai kota karnaval tingkat dunia. Festival ini dikemas dalam nuansa masa kini tanpa meninggalkan budaya asli bangsa Indonesia. Festival ini selalu mengusung tema-tema Nusantara. Tema-tema tersebut bertujuan untuk menyampaikan pesan tentang keindahan dan keragaman budaya masyarakat Indonesia. Festival ini pun dapat dengan mudah mengundang para pemuda dan masyarakat untuk terlibat aktif dalam kegiatan ini. Peserta karnaval yang sangat beragam, mulai dari pelajar hingga ibu rumah tangga, mulai dari petani hingga pegawai kantor, semua turut serta memeriahkan festival ini. Bahan-bahan yang digunakan untuk festival pun merupakan bahan yang murah dan mudah didapat di daerah Jember. Ayo berdiskusi pada halaman 99. Lakukan kegiatan berikut ini dengan memperhatikan instruksi yang diberikan. Membuat ringkasan dengan menggunakan bacaan di atas dan sumber informasi lainnya yang sesuai. Buatlah sebuah ringkasan dalam bentuk yang paling kamu sukai, misalnya berupa peta pikiran, tabel, poster, atau gambar. Ringkasanmu sebaiknya memuat beberapa hal berikut ini. 1. Bagaimana modernisasi mempengaruhi gaya hidup dan cara berpikir masyarakat modern. 2. Menjelaskan contoh setiap pengaruh modernisasi yang disebutkan dalam artikel. Contoh lain bisa didapatkan dari sumber informasi lain yang sesuai. Dan 3. Tulisan dan gambar keseluruhan jelas dan mudah dibaca, dapat menggunakan pensil warna atau spidol untuk memperjelas dan membuatnya menarik. Berikut ini adalah contoh sebuah ringkasan modernisasi dan budaya masyarakat. Ayo berlatih pada halaman 100. Membuat clipping dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Lakukanlah kegiatan ini secara berpasangan. Kumpulkanlah paling sedikit satu artikel dan gambar dari surat kabar, majalah, atau media lain. Artikel dan gambar yang digunakan harus menjelaskan pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat Indonesia, seperti yang telah kamu pahami dari artikel di atas dan kegiatan sebelumnya. Jangan lupa mencantumkan sumbernya. Buatlah clippingmu semenarik mungkin untuk mengundang orang lain untuk membacanya. Berikut ini adalah contoh sebuah clipping tentang dampak modernisasi terhadap budaya masyarakat. Ayo menulis pada halaman 100. Tulislah kesimpulanmu tentang pemahaman yang kamu dapatkan tentang pengaruh modernisasi terhadap budaya masyarakat, terutama masyarakat Indonesia. Kesimpulanku yaitu, modernisasi mempunyai dampak positif dan dampak negatif bagi budaya masyarakat Indonesia. Perkembangan teknologi merupakan salah satu dampak positif dari modernisasi, di mana masyarakat lebih mudah, cepat, dan efisien dalam melakukan aktivitas. Contohnya adalah teknologi komunikasi seperti handphone. Dampak negatif modernisasi diantaranya adalah
mulai lunturnya budaya dan tradisi asli Indonesia seperti kesenian daerah maupun semangat kebersamaan dan gotong royong. Jadi, harus ada penyaringan terlebih dahulu terhadap modernisasi yang masuk ke Indonesia. Berkunjung ke Observatorium Bosca oleh Diana Caritas. Hari ini rombongan siswa kelas 6 Sekolah Rima tiba di lokasi Observatorium Bosca. Lokasi observatorium ini berada di Lembang, Bandung, Jawa Barat. Mereka sangat beruntung karena cuaca cukup cerah. Biasanya langit mendung dan gerimis sepanjang hari. Maklum, bulan Oktober biasanya memang musim hujan. Observatorium hanya membuka kunjungan pada bulan-bulan tertentu, yaitu bulan April hingga Oktober. Menurut para astronom yang ada di sana, pada bulan-bulan tersebutlah langit wilayah Indonesia cukup cerah untuk melihat gugusan bintang tanpa tertutup awan. Selamat siang adik-adik, selamat datang di Observatorium Bosca. Sapa Kak Yani. Kak Yani adalah seorang mahasiswi Institut Teknologi Bandung di ITB yang sedang melakukan penelitian di tempat itu. Wilayah observatorium memang wilayah penelitian para astronom Indonesia. Hari ini saya akan memandu kalian untuk melihat-lihat benda-benda yang ada di sini ya. Kakak meminta kalian untuk tidak meninggalkan rombongan selama kegiatan ini. Selain kelompok kalian, masih ada kelompok lain dari sekolah yang berbeda yang berkunjung ke tempat ini pada hari ini. Jelas Kak Yani ramah. Rima dan teman-temannya mengangguk setuju, lalu mendengarkan semua penjelasan yang diberikan dengan seksama. Rima dan teman-temannya mengikuti rombongan dengan tertib. Ia dan teman-temannya mencatat hal-hal menarik yang dijelaskan Kak Yani. Rima melihat beberapa teleskop yang ada di observatorium itu dan mencoba melihat gugusan bintang melalui salah satu teleskop. Rima berseru penuh kekaguman, "Indah sekali, tak kusangka ada bintang sebanyak itu di langit sana." Seru Rima kegirangan, teman-teman Rima pun sangat senang. Tiba-tiba mereka mendengar suara seseorang menangis. Rima dan teman-temannya berhenti dan mencari asal suara itu. Setelah Rima berbicara kepada Kak Yani tentang suara itu, rombongannya berhenti. Kak Yani menghampiri asal suara itu. Kelihatannya suara itu berasal dari balik pintu. Kak Yani membuka pintu itu dan menemukan seorang gadis kecil berseragam sama dengan Rima, terduduk dan menangis terseduh-seduh. "Agatha," seru Rima, "mengapa kamu berada di sini? Bukankah seharusnya kamu mengikuti rombongan Butika?" tanya Rima kepada teman satu sekolahnya. Agatha memang tidak sekelas dengan Rima, tetapi mereka sama-sama siswa kelas 6. Agatha seharusnya ikut rombongan Butika, wali kelas mereka. "Oh Rima, terima kasih telah menemukanku. Aku pikir aku tidak akan bisa pulang kembali ke sekolah. Tadi aku pergi ke toilet dulu sebelum rombonganku berangkat. Karena terburu-buru, aku tidak sempat memberitahu Butika dan teman-teman lainnya bahwa aku sedang ke toilet. Ketika aku kembali lagi, mereka sudah tidak ada," jelasnya sambil terseduh. "Jangan khawatir Agatha, Kak Yani akan mengantarmu kembali ke rombonganmu ya. Kak Yani sudah menghubungi pemandu kelompokmu dan memberitahu kalau kamu berada di sini. Di sini juga aman kok, kamu tidak perlu khawatir," hibur Kak Yani. "Terima kasih Kak Yani, lain kali aku harus memberitahu teman yang lain kalau aku sedang meninggalkan rombongan untuk keperluan tertentu," kata Agatha masih bersedih. Rima mengajak temannya itu ke bagian belakang ruangan dan membagi minumannya agar Agatha tenang. Rima bersyukur temannya itu sudah tenang. Dalam hati, ia bersyukur karena diingatkan oleh peristiwa ini. Bisa saja Rima melakukan kesalahan yang sama.
Ayo menulis pada halaman 103. Berdasarkan cerita fiksi di atas, lakukanlah kegiatan berikut ini secara mandiri. Yang pertama, bagilah cerita di atas menjadi 3 bagian, awal, tengah, dan akhir. Lalu gambarlah peristiwa penting yang menjelaskan isi cerita bagian awal, tengah, dan akhir. Berilah keterangan pada setiap gambar yang kamu buat. Judul yaitu Berkunjung ke Observatorium Bosca, pengarang oleh Diana Caritas. Kejadian awal yaitu cuaca cerah di Observatorium Bosca saat rombongan sekolah Rima tiba di lokasi. Biasanya langit mendung dan gerimis pada bulan Oktober. Pada bagian tengah, tiba-tiba rombongan Rima mendengar suara menangis. Setelah dicari asal suaranya, ternyata suara itu berasal dari Agatha, teman Rima satu sekolah yang beda kelas. Ternyata Agatha tertinggal dari rombongannya di Observatorium Bosca. Dan bagian akhir, Rima dan Kak Yani membantu Agatha yang terpisah kembali ke rombongannya. Rima mengajak Agatha ke bagian belakang ruangan dan membagi minumannya. Rima bersyukur temannya itu sudah tenang. Yang kedua, jika kamu adalah penulis cerita di atas dan kamu diberikan kesempatan untuk mengubah jalan ceritanya, bagian manakah yang ingin kamu ubah? Cobalah untuk menuliskannya di tempat yang disediakan berikut ini. Pada bagian tengah, Rima yang berada di bagian belakang rombongan sayup-sayup mendengar suara anak perempuan menangis. Dan dia seperti mengenal suara tangisan itu. Rima mencari suara tersebut, sehingga tanpa sadar Rima terpisah dari rombongan. Rima akhirnya mengetahui suara siapa yang menangis. Ternyata suara tangisan itu adalah suara Agatha. Agatha ternyata terpisah dari rombongan kelasnya. Rima tersadar, ternyata dia juga terpisah dari rombongan. Kepanikan sempat melandanya. Namun Rima bertindak cekatan. Segera dia mengajak Agatha untuk mencari petugas Observatorium Bosca dan meminta tolong bagian informasi untuk mengumumkan tentang keberadaan mereka. Tradisi ngayah di masyarakat Bali. Kehidupan masyarakat Indonesia yang menjunjung tinggi kebersamaan telah menjadi norma yang diturunkan dari para nenek moyang. Persatuan dan kesatuan diwujudkan dalam kegiatan sehari-hari di kalangan masyarakat tradisional yang tetap terpelihara dan dianggap penting hingga kini. Salah satunya adalah tradisi ngayah yang dilakukan masyarakat Bali. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama, tidak hanya pada saat mempersiapkan kegiatan keagamaan. Ngayah juga dilakukan masyarakat dalam kehidupan keseharian, saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja, merupakan salah satu kegiatan ngayah yang sering dilakukan. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong-menolong, dan bermasyarakat. Ngayah juga berarti menyumbang, tidak hanya menyumbang secara materi. Ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan di setiap acara keagamaan yang dilakukan bersama-sama. Setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya baik dengan materi maupun tenaga untuk menyukseskan acara tersebut. Ayo berdiskusi pada halaman 105. Banyak peristiwa di sekitar kita yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Berdasarkan artikel di atas bersama dengan teman sebangkumu, cobalah untuk mencari tahu dengan seksama peristiwa apa saja yang terjadi yang menunjukkan persatuan dan kesatuan bangsa. Jelaskan juga bagaimana peristiwa-peristiwa itu berhubungan dengan sila-sila dalam Pancasila. Tuliskanlah hasil diskusimu di atas selembar kertas, lalu bacakanlah secara bergiliran di dalam diskusi kelas. Tempelkanlah hasil diskusimu di papan tulis. Ngayah berarti mengerjakan sesuatu secara sukarela untuk kebaikan bersama,
sesuai dengan nilai sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, saling berbincang dan menyapa di pagi hari sebelum masyarakat mulai bekerja sesuai dengan sila kelima, yaitu mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. 3. Ngayah dilakukan untuk saling berbagi, tolong menolong dan bermasyarakat sesuai dengan nilai sila kedua, yaitu gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, mengembangkan sikap tenggang rasa dan tepa selira. 4. Tidak hanya menyumbang secara materi, ngayah juga berarti menyumbang dalam bentuk jasa dan kebersamaan, sesuai dengan nilai sila ketiga, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara. Dan 5. Setiap anggota masyarakat akan melibatkan dirinya, baik dengan materi maupun tenaga, sesuai dengan nilai sila ketiga, yaitu mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Ayo berlatih pada halaman 105. Bersama dengan teman sekelompokmu, carilah artikel-artikel di majalah atau surat kabar yang menjelaskan tentang peristiwa persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat kita. Lakukan penelaahan terhadap peristiwa tersebut dan hubungkan dengan sila-sila dalam Pancasila yang berhubungan dengan usaha meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa. Presentasikanlah hasil pekerjaanmu di depan kelas. Berikut ini adalah contoh artikel memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa lewat Harmoni Indonesia 2018. Hasil telaah, kegiatan tersebut sesuai nilai sila kedua, yaitu mengakui persamaan derajat, persamaan hak, serta kewajiban setiap manusia tanpa membeda-bedakan suku, keturunan, agama, kepercayaan, jenis kelamin, kedudukan sosial, dan warna kulit. Yang kedua, mengembangkan sikap saling tenggang rasa dan tepa selira. Kegiatan tersebut sesuai dengan nilai sila ketiga, yaitu pertama, sanggup dan rela berkorban untuk kepentingan bersama dan negara apabila diperlukan. 2. Mengembangkan rasa cinta kepada tanah air dan bangsa. 3. Mengembangkan rasa kebanggaan berkebangsaan dan bertanah air Indonesia. 4. Mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika. Dan 5. Memajukan persatuan dan kesatuan bangsa. Demikianlah materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang telah Ibu sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk dirimu dan menambah ilmu pengetahuanmu. Jika dalam penyampaian materi ada tutur kata Ibu yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.